Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal mereview ini ya salah satu anime yang gua reaction juga khusus buat membership di musim ini, yaitu adalah Shinmai Osan season pertama gitu. Jadi ya mesti biasa kalau misalkan lu mau nonton reaction gua untuk satu season Shinmai Osan, lu tinggal gabung aja ke membership, linknya ada di deskripsi, atau tinggal lu klik aja tombol join atau gabung di samping tombol subscribe kayak gitu. Dan itu jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet juga gitu ya. Jadi apa intinya adalah ini adalah anime ketiga ya yang di musim ini yang gua review untuk membership. Pertama kan kemarin ada Isekai Yururi sama I Paid Everything. Berarti sekarang baru Shinmai Osan. Nah, kalau nggak salah masih ada dua lagi ya. Dua lagi lah yang belum gua review. Jadi tinggal tunggu aja tamat ya, harusnya tamat minggu ini sih harusnya ya. Tapi kita bakal lihat. Jadi ya untuk Shinmai Osan sendiri ini adalah anime yang gua jujur aja sangat-sangat surprise banget. Kalau misalkan lu dengerin tier list gua ya, video tier list gua di pertengahan season kemarin, Shinmai Osan ini gua taruh di C. Bener gua taruh di C. Alasannya adalah karena gua ngeliat Shinmai Osan itu sebagai anime komedi. Jadi anime komedi yang dimana isinya itu baku pukul aja. Jadi kayak ya udah anime komedi baku pukul yang dimana akhirnya sepanjang 6 episode itu ya, kalau nggak salah 6 episode, kalau nggak salah 5 atau 6 episode gitu. Itu gua ngerasa kayak Shinmai Osan tuh kehilangan cahayanya dia. Dimana kan di awal yang kenapa gua suka bahas Shinmai Osan adalah komedi salah pahamnya dimana si MC itu merasa diri dia itu lemah banget, mirip-mirip kayak I Paid Everything lah bahasanya. Bedanya kalau di I Paid Everything itu konsisten untuk mempertahankan itu. Nah kenapa gue dari awal sampai akhir nonton I Paid Everything gue emang lucu aja karena emang nih MC terlalu geblek otaknya gitu. Nah di Shinmai Osan itu mereka itu mengubah itu. Jadi makanya waktu pas di tier list gue taruh di C karena ini kehilangan cahayanya nih. Tapi setelah gue nonton dari episode pertengahan core itu sampai akhir core, gue literally menarik kata-kata gue cuy. Gue ngerti kenapa akhirnya mereka ngubah komedinya ya. Karena mereka mau masuk plot serius. Jadi kalau di I Paid Everything kan plot serius mereka kan gak terlalu gimana-gimana kan. Jadi akhirnya mereka masih bisa mempertahankan itu karena memang plotnya sendiri itu tidak terlalu besar-besar banget. Tapi kalau di Shinmai Osan ini, lu kalau nonton arc terakhirnya, yaitu adalah arc untuk season ini ya, adalah arc yang mereka tarung di turnamen. Itu kalau mereka masih tetap mempertahankan komedi MC yang salah paham terkait dengan kemampuannya dia, itu bakal kurang banget. Karena ini bener-bener pertarungan yang isinya itu kan full baku hantam ya satu season ini untuk Shinmai Osan. Tapi mereka juga punya plot serius juga, dan plot seriusnya itu kebanyakan melibatkan perasaan sebagai seorang petarung gitu. Apalagi melibatkan personal plot daripada karakternya seperti Angelica, Brimstone, si bapak botak gitu ya, orc botak. Kira si MC-nya sendiri, si Jawara, si Kevin apa Kelvin ya, gue lupa. Kelvin. Jadi kayak mereka semua itu lebih ke arah pride-nya mereka sebagai petarung, atau ya bagaimana mereka itu tidak menyerah gitu. Dan bagaimana si MC ini menjadi katalis untuk ya menyemangati mereka semua, Angelica, Kelvin, terus si bapak botak gitu. Jadi maksud gua mereka bertiga itu kalau si MC-nya itu masih belum berubah itu bakal susah. Makanya akhirnya gua ngerti setelah gua nonton core kedua, setengah core ke kanan, akhirnya gue ngerti, oh ini ternyata komedi diubah. Jadi mereka masuk cerita serius dan literally bagus banget. Jadi akhirnya gue akhirnya mengakui ya bahwa Shinmai Osan ini literally bagus banget. Bahkan kalau bisa dibilang kalau misalkan lu yang suka anime baku hantam, ini literally luar biasa epic. Ada 2 episode yang literally epic banget. Episodenya si pertarungan Brimstone lawan si Kelvin. Terus di akhir tadi tuh di episode 12. Gila nih, gue baru nonton tadi episode 12. Gila, masih merinding gue aja. Keren ya. Brimstone versus si MC ya. Itu gila tuh. Itu pertarungan di ending itu gila itu. Tapi ya itu tadi ya, emang ini anime isi itu baku hantam doang. Tapi yang gue suka adalah mereka itu tidak melupakan story. Ini satu hal yang menurut gue kurang di I Paid Everything. Makanya waktu pas review kan gue ngomong bahwa yang gue nikmatin dari I Paid Everything itu adalah secara experience. Gue nonton anime itu emang ngakak banget gitu. Gue suka. Tapi emang secara story, secara technical, secara objektif, kalau kita menilai storynya memang tidak terlalu spesial, ya kan. Tapi di Shinmai Osan gila cuy, storynya bagus banget. Bener-bener kayak
lu setiap karakter Angelica diperdalam dari secara mentalnya dia nggak mau nyerah terkait dengan dia nggak mau nyerah karena dia pengen ditunangin kan. Dia literally datang sendirian ke turnamen itu untuk memenangkan turnamen atau apalah untuk hebat supaya dia itu tidak dilamar lagi. Ya si Kelvin terkait dengan mental Jawara dia dimana itu bisa dibilang mencari lawan yang sepadan sama dia. Si Brimstone-nya sendiri, si MCC semua itu benar diperdalam itu di arc terakhirnya. Memang saya menyelamatkan si Meosan ini menurut gue arc terakhirnya sih. Karena di bagian awal-awal gue pribadi pun juga nggak terlalu inget ya. Yang setengah awal itu apa sih? Gue lupa yang plotnya apa gitu arc-nya. Ya pokoknya yang paling menurut gue yang paling hebat dari si Meosan itu yang arc turnamen. Dari awal literally dari awal art turnamen sampai akhir itu bener-bener bagus banget. Jadi gua sampai lupa gitu core awalnya itu nyeritain tentang apa. Kalau nggak salah nyeritain tentang si ini enggak sih yang mereka dapat batu lagi itu gua lupa ya. Pokoknya intinya menurut gua story-nya itu juga bagus. Untuk si Meosan bukan coba baku pukulnya doang, baku pukulnya pun juga bagus juga animasinya ya dan epicnessnya, musiknya apalagi bagus kayak musiknya itu kayak musik bukan animasi, game-game fighting. Kalau salah main game-game fighting itu kayak musik game-game fighting gitu, gila nih. Ya pokoknya itu kayak gitu, jadi baku hantamnya bagus, story-nya pun juga bagus. Jadi menurut gua ini adalah anime baku pukul yang punya story bagus. Jadi kalau misalkan lu yang suka anime baku hantam gitu ya, yang benar-benar pukul-pukulan terus, tapi lu juga suka anime yang juga punya story juga, ya lu bisa nonton si Meosan. Meskipun secara story bukan kayak story yang deep banget atau bukan emosional siapa, kayak complicated banget itu atau kayak gimana, enggak. Ini story yang melibatkan kayak ya udah karakternya itu punya permasalahan begini, diselesaikannya begini, terus akhirnya si Osan begini, si Botak begini, ini begini. Jadi kayak permasalahan pribadi pada masing-masing karakter. Jadi lebih ke arah penulisan karakter kali ya. Jadi kira masuk ke karakternya dulu. Karakternya semua di sini bagus. Si Osannya sendiri dari awal sampai akhir bagaimana dia akhirnya menerima gitu ya diri dia umur 30 tahun. Akhirnya dia latihan ini dan lain-lain. Meskipun akhirnya muncul trauma, tapi ya bagaimana perkembangannya. Meskipun kalau secara development karakter ya tidak terlalu berasa karena emang agak sedikit patah karena banyak flashback. Jadi bukan patah sih, lebih tepatnya perubahan dari awal episode 1 sampai MC di akhir itu tidak terlalu banyak yang berubah. Ada sih, itu pun juga dari salah paham di awal sampai episode 3 atau 4 yang akhirnya nggak salah paham lagi, itu doang. Tapi akhirnya ya ujung-ujungnya cuma eksekusi pertemanan aja yang sudah dibuild dari awal sama Botak, sama si Orc Botak ya, si Brimstone, terus ini dan lainnya. Pokoknya perusahaan karakternya bagus. Angelica menurut gue yang paling gue suka karena dari permasalahannya dia, dari secara mentalitasnya dia itu gue suka banget si Angelica gitu. Untuk secara penulisan ya, kalau dibandingkan yang lain di sepanjang satu season ini untuk si Meosan. Nah untuk dari segi animasi luar biasa banget. Mungkin emang bukan Sakuga animasi ya, animasi Sakuga yang benar-benar mulus, halus atau kayak gimana, tapi ini udah well done banget untuk anime baku hantam, terdeliver dengan baik, ditambah dengan musiknya, ditambah dengan visualnya, benar konsisten dari awal sampai akhir, bagus banget, luar biasa. Terus untuk VA-nya sangat-sangat nailed it. Ya pokoknya di anime itu kalau kalau mau dicari kekurangan kalau menurut gua ya mayoritas itu adalah logikanya aja sih. Bukan logika sih, lebih tepatnya kayak ada beberapa keanehan yang terjadi dan menurut gue ini lucu aja gitu. Sebagai contoh kayak yang di akhir tuh ya. Jadi mana kayak di episode 11 gue literally ngakak banget ketika si Botak, si Orc Botak dia ngomong, "Oke, aku akan menceritakan padamu. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk menceritakan padamu terkait dengan apa yang pokoknya flashbacknya dia lah bahasa kenapa dia akhirnya kesepian, kenapa dia akhirnya memilih pengen mencari rekannya setara dan lain-lainnya si Botak Brimstone. Maksud gue ada lu lagi di tengah pertandingan." Gue kakak banget pas nonton aja. What the hell? Ini adalah saat yang tepat. Selesaiin dulu pertandingannya bangke gitu. Maksud gue di tengah pertandingan mereka ngobrol flashback tiba-tiba, luar biasa. Tapi itu malah jadi lucu sih. Itu bukan kekurangan sih kalau menurut gue. Karena emang bagi anime kan emang anime banget. Jadi mereka tiba-tiba ngebahas flashback di tengah pertandingan sih ya nggak masalah sih. Maksudnya gue lucu aja kalau misalkan nanti ada dialog gitu ya, di mana kayak penontonnya kayak ini mereka kenapa diem aja gitu ngobrol kan.
taruh gue gitu. Gue sih bakal ngakak sih kalau ada adegan ini, tapi nggak ada sih. Jadi emang cara menunjukkan anime ya. Jadi ya udahlah, nggak masalah gitu. Cuma gue agak lucu aja ngeliat adegan itu. Terus contoh lain kayak misalkan apalagi gitu ya. Ya banyak sih yang bagian awal-awal khususnya tuh yang gue pernah komentar juga di pas gue setiap reaction episode, tapi ya gue agak lupa ya karena yang gue paling inget itu cuma art terakhir. Terlalu bagus art terakhir si Meosan, art yang turnamen luar biasa. Tapi itu seperti itu. Jadi kekurangan kalau menurut gue pribadi gue nggak terlalu nemu ya. Mungkin kalau lu yang nemu bisa komentar di bawah. Ini menurut gue bagus banget untuk anime yang anime baku hantam, storynya bagus, dari secara eksekusinya juga bagus. Bener-bener luar biasa lah. Menurut gua kalau I Parry Everything mereka bisa masukin tidaknya plot karakter ya, sehingga karakter sampingnya itu sih di treatment seperti kayak di Shin Osan mungkin bisa sama. Karena terlepas dari MC-nya yang kepala sengklek ya, I Parry Everything itu tetap lucu kok dengan mereka mempertahankan itu. Ada sih sebenarnya kayak si Loro gitu kan, atau si Line. Tapi kalau di Shin Osan ini bener-bener bagus. Jadi kayak apa, emosionalnya dapet, plot story secara emosionalnya dapet, cara penulisannya gitu ya, karakternya bagus, luar biasa. Pokoknya intinya kalau misalkan kalian suka anime baku hantam dan juga suka storynya untuk yang baku hantam ya, tonton Shin Osan. Lebih sekarang rekomendasi ini juga, ini literally adalah anime yang cocok banget untuk yang suka anime pukul-pukulan gitu, yang suka anime fighting ya. Dan sekian kali ya untuk review dari Shin Osan. Jadi untuk nanti yang 2 anime sisanya yang mungkin gue bakal spill aja kali ya, yaitu adalah Valor Frame atau Harezu atau apa sih namanya bahasa Jepang, gue lupa, kayak Valor Frame. Sama satu lagi itulah Nazeboku no Sekai, kalau nggak salah inget ya, itu 2 itu. Oh iya sorry, sama Dungeon People. Nah itu masih 3 Dungeon People. Jadi ada 3 anime yang belum gua review. Jadi nanti tinggal tunggu aja untuk reviewnya nanti. Atau kalau misalnya lu mau nonton reactionnya dulu sebelum nanti episode terakhir, tinggal gabung ke membership, tinggal link aja di deskripsi, atau tinggal gabung aja ke tombol gabung di tombol subscribe di bawah. Jadi terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya di channel. Jadi segitu aja, terima kasih.